Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Privia Anggraini Sania Putri dengan NIM 2130105035 dari Program Studi Tadris Matematika Bin Muhammad Yunus Batu Sangkar akan mencoba menyelesaikan satu kasus dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang mana kasusnya itu, apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran? Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya memiliki IPK paling tinggi? Untuk data IPK dari masing-masing daerah itu sudah tercantum pada tabel. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita ambil variabel view. Kita klik ini lalu kita ketik daerah. Lalu yang ini dengan IPK. Itu desimalnya kita ubah ke 0. Dan untuk value-nya kita misalkan 1. Misalkan 1 dengan kita tambahkan. Lalu kita misalkan 2 dengan kota, lalu kita tambahkan. Lalu yang ketiga kita misalkan dengan pinggiran, lalu kita tambahkan. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke lanjutnya. Sebelum itu kita ubah dulu measure-nya dengan scan. Lalu kita masuk ke data view. Kita pindahkan data dari tabel tadi ke SPSS. Yang pertama itu kita akan memindahkan IPK desa untuk daerah desa dulu. Copy. Lalu kita tempelkan di sini. Karena desa tadi kita misalkan dengan 1, maka kita akan klik di 1. Selanjutnya kita akan memindahkan data yang kedua itu kota. Kita copy. Lalu kita pindahkan dan kita taruh di sini. Karena kota tadi kita misalkan 2, maka kita klik. Selanjutnya kita akan memindahkan data yang terakhir itu data siswa pinggiran. Kita copy. Lalu kita tempel di sini. Ini tadi pinggiran itu kita misalkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Kita klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Kita klik daerah lalu kita pindahkan ke factor list. Kita klik IPK lalu kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik Plot. Kita centang normality plot with test dan power estimation. Lalu continue. Lalu kita klik OK dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk uji normalitas dan homogenitas dapat kita lihat di sini. Untuk normalitas yaitu IPK desa itu signifikansinya 0,985, kota 0,782, dan desa 0,871. Untuk signifikansi dari uji normalitas ini semuanya besar dari 0,05. Dan selanjutnya kita lihat pada uji homogenitas based on mean yaitu 0,389 yang mana ini juga besar dari 0,05 karena signifikansi besar dari 0,05 untuk uji normalitas dan uji homogenitas maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Kita akan melakukan uji one-way ANOVA. Yang pertama kita klik Analyze, Compare Means, one-way ANOVA. Lalu kita klik daerah dan kita pindahkan ke faktor.
dan kita klik IPK lalu kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik option, kita centang deskriptif, lalu kita continue. Selanjutnya kita klik post-hoc, kita centang LSD, lalu kita continue-kan, dan oke. Selanjutnya kita akan menunggu hasil dari uji ANOVA-nya. Karena signifikansi dari ANOVA-nya itu 0,000, yang mana itu kecil dari 0,05. Karena signifikansi kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Namun, kita ingin tahu lebih spesifik perbedaan antara masing-masing kelompok, maka kita bisa melihat hasil dari uji post-hoc. Yang mana hasil dari uji post-hoc-nya yang ini, kita lihat signifikansi, misalkan kita lihat signifikansi dari pinggiran desa, yaitu 0,000. Bagian ini menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Misalnya, untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari pinggiran dan desa diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,000, yang mana signifikansi ini kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari pinggiran dan desa. Antara mahasiswa pinggiran dan desa, dalam hal ini, IPK mahasiswa yang berasal dari pinggiran lebih rendah daripada IPK mahasiswa yang berasal dari desa. Mungkin sekian penjelasan mengenai uji one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.